Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yusmadani bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Berikutnya Bapak akan mengabsen. Nah, untuk absensinya kita melalui Google Form. Nur Imam, kenapa ini kok kayak kurang semangat? Ngantuk apa bagaimana? Kalau Sabila kayak galau ini. Kenapa ya? Cukup ya. Yang lain ini wajahnya sudah sangat semangat lagi. Seperti nah, ini adalah materi kita yang harus kita pelajari untuk hari ini anak-anak. Materinya adalah faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Nah, ini adalah materi kita sebelumnya kita pelajari, yaitu teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial ada 4. Ada yang masih ingat? Teori konflik. Oke, bagus. Ada teori konflik. Teori fungsional. Oh ya, fungsional, Pak. Fungsional. Ada lagi siklus dan evolusi. Nah, berikutnya ini kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial, anak-anak ya. Tujuan belajar kita hari ini itu gini. Nanti kita kegiatannya ada nonton dulu video dan mengamati gambar. Diharapkan dengan menonton dan mengamati ini, anak-anak bisa mengidentifikasi faktor penyebab perubahan sosial. Yang kedua, ada diskusi nanti ya, berkelompok, anak-anak diharapkan bisa mengklasifikasikan faktor-faktor penyebab perubahan sosial secara internal dan eksternal. Dan dengan berdiskusi, nanti diharapkan anak-anak bisa menemukan faktor-faktor penyebab perubahan sosial internal dan eksternal di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, anak-anak yaitu membuat mapping, mengerjakan LKPD di mind mapping. Nah, diharapkan dengan mind mapping anak-anak bisa menganalisis faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan kemudian bisa mempresentasikan hasilnya. Penilaiannya nanti Pak Falul menggunakan Google Form semua ya. Nah, ada penilaian kognitif, penilaian diri, upload portofolio, nanti LKPD-nya diupload sama lembar refleksi. Nah, itu bisa nanti anak-anak, linknya sudah Pak Falul kirimkan di chat. Nah, itu anak-anak nanti bisa di akhir pembelajaran untuk mengisi ini. Nah, ini anak-anak, kenapa sih kalau kita harus belajar tentang faktor-faktor perubahan sosial? Nah, kalau anak-anak ini rajin mengaji ini pasti tahu ini ya. Di surat Al-Ra'd ayat 13 itu dijelaskan. Ayat 11 ya, itu dijelaskan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, ketika kita ingin kemudian berubah, maka kita harus merubah diri kita sendiri dulu. Baru kita bisa merubah dunia. Saudara, gempa dengan magnitudo 6,1 di Malang, Jawa Timur merusak sebagian besar bangunan di kota dan Kabupaten Malang, termasuk bangunan. Bagaimana kabar anak-anak pada saat gempa tersebut, Bapak? Salah satu. Ke sana cuma kerja, orang tua kerja di sana, jadi pas balik ke sini. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi sebagian dari anak-anak pasti akan merasakan bagaimana getaran gempa ini ya. Bagaimana kita bisa melihat tetangga-tetangga kita mengalami menjadi korban rumahnya dan lain sebagainya. Oke, enggak apa-apa. Berikutnya ini anak-anak ada sebuah gambar yang menunjukkan adanya fenomena sebelum terjadinya gempa dan sesudah. Oke. Kalau anak-anak lihat mengamati fenomena pada gambar ini, apakah kemudian perbedaan anak-anak antara pola perilaku dan interaksi masyarakat pada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3? Sangat, menurut saya sangat ada perubahan, Pak. Jadi sebelum gempa, jadi aktivitas di Kota Malang di sekitar rumah saya ini, Pak, berjalan lancar, Pak. Jadi kebenaran rumah saya kan dekat dengan teman yang berita tadi, Pak. Jadi sebelum kejadian gempa itu aktivitas biasa-biasa saja, Pak. Tetapi setelah gempa terjadi, saat gempa terjadi
kepanikan yang melanda, Pak. Jadi ini, Pak, yang parahnya lagi setelah gempa, Pak, banyak rumah-rumah yang rusak sehingga banyak para warga yang rumahnya rusak itu sedih, Pak, stres seperti itu, dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah, Pak. Kalau pemerintah susah membantu, mungkin kalau kita punya harta yang lebih, kemudian pakaian yang layak pakai, itu bisa kita sumbangkan, Pak. Berikutnya anak-anak kita akan melakukan kegiatan literasi. Pada kegiatan literasi ini anak-anak akan membuka modul yang sudah Pak Fahlul share di kolom tadi. Dibuka modulnya, pakai HP-nya untuk membaca. Kemudian saya berharap dengan membaca modul itu anak-anak bisa menjawab 2 pertanyaan singkat ini. Termasuk ke dalam penyebab perubahan sosial internal ataukah eksternal, gambar fenomena pada slide di atas. Yang tadi itu ya. Kemudian yang kedua, bencana alam, faktor apa saja yang dapat menjadikan sebuah perubahan sosial di lingkungan sekitar kita. Oke, nah, silakan dibaca dulu. Saya ingin satu anak untuk bisa mengungkapkan apa sih yang dipahami dari hasil membaca, kemudian diaplikasikan ke dalam 2 pertanyaan ini. Silakan satu anak. Ya, Pak Fahlul, terima kasih. Menurut saya tadi itu yang terjadi di daerah kita termasuk faktor penyebab perubahan sosial internal, Pak, karena terjadinya di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri, tidak terjadi di lingkungan masyarakat yang lain, itu menurut saya. Kemudian faktor alam lain yang menjadi penyebab perubahan sosial, misalnya ya bencana alam, bisa gempa tadi itu, banjir, kemudian gunung meletus, karena itu memaksa kita untuk melakukan perubahan dalam sistem kehidupan kita sehari-hari. Begitu, Pak Fahlul. Saya, Pak, mau menyanggah yang dikomentari sama Sabil, Pak. Kalau melihat dari kasus dan fenomena tersebut, jadi faktor pendorong perubahan sosial kalau menurut saya eksternal, Pak. Karena perubahan sosial terjadi karena adanya bencana gempa bumi tadi, Pak. Seperti itu. Oke, bagus sekali, Nur Mama. Sebenarnya Nur Mama bacanya sangat lengkap ya. Ini ada 2 faktor, internal sama eksternal. Kalau di anak-anak baca di modul ada 4 internalnya. Ya, bertambah berkurangnya penduduk, penemuan baru, yang nanti dibagi lagi, discovery, invention, inovasi. Polanya ada 3, memusat, menjalar, menyebar gitu ya, dibaca lagi. Ada konflik, ada revolusi. Kalau faktor dari luar, faktor lingkungan fisik kayak tadi, bencana termasuk ke dalam faktor eksternal, karena itu bencana di luar kemampuan batas kita. Ada yang kemudian bisa menentukan bencana, itu adalah kehendak Tuhan. Ada peperangan, kenapa masuk eksternal? Karena kita nggak bisa perang sendiri. Perang sendiri namanya konflik. Ada musuhnya dari luar, maka faktor eksternal. Begitu juga pengaruh budaya lain. Karena ada faktor dari budaya lain masuk eksternal. Oke, anak-anak sudah baca. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi ini? Nah, berikutnya kita akan melakukan kegiatan kelompok, yaitu nanti Pak Fahlul bagi 2. Nah, ini sudah Pak Fahlul tampilkan di tabel. Kenapa Pak Fahlul jadi 2 kelompok, Turen sama Dampit? Karena yang paling terdampak berat itu di Turen sama Dampit ini ya. Saya Pak Fahlul bagi berdasarkan tempat tinggal. Yang Turen ada Nur Imamah, Mas Rafi'i, Maisaro, dan Yusmadani. Kelompok yang di Dampit ada Sabil, Rizal, Evi, Wahid, Meli. Oke, nanti anak-anak caranya berkelompok, silakan membuka LKPD-nya. LKPD-nya sudah Pak Fahlul share tadi itu di WA, grup, dan juga di kolom chat. Cermati petunjuk mengerjakan dan selesaikan rangkaian aktivitasnya. Oke, kayak gini kira-kira anak-anak bentuk dari KPD-nya. Silakan berdiskusi, Pak Fahlul temani, Pak Fahlul awasi melalui chat WA. Iya, Pak. Oke. Kalau ada yang dipertanyakan mengenai petunjuknya dan lain sebagainya, Pak Fahlul persilakan untuk bertanya. Nah, ini di kelompok 1 sudah ada Nur Imamah mengawali diskusi. Silakan yang lain juga. Aktif sekali ya, bagus.
Sapi juga untuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki kalau menurut saya. Oke, pendapatnya HPI. Yang lain juga ya yang semangat. Oke, waktunya ini sudah habis anak-anak. Dari hasil diskusi ini, salah satu anak kemudian berani mempresentasikan apa yang didapat dari hasil diskusi bersama kelompoknya di LKPD tadi. Kalau menurut saya, Pak, menurut kelompok kami juga, bahwa peristiwa tersebut adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki, tergolong karena termasuk terkategori bencana alam. Tapi kalau kita berbicara faktor eksternal dan internal, kalau dilihat dari sudut pandang kedua tersebut, mungkin lebih tepatnya ke faktor eksternal karena tidak ada campur tangan manusia seperti itu. Untuk kelompok yang satunya, nanti sama-sama kemudian mengupload lembar kerjanya di ini portofolio ya, unggah portofolio. Nah ini ya, nanti setelah pembelajaran ini Bapak berharap anak-anak kemudian bisa masuk ke link-link ini, link Google Form-nya yang berhubungan dengan penilaian kognitif, penilaian diri, terus kemudian lembar refleksinya juga diisi. Nah, terus yang terakhir jangan lupa untuk mengunggah hasil portofolionya LKPD-nya tadi di link ini ya. Paham dari sini? Ada yang ditanyakan? Berikutnya ini sebelum kita membuat kesimpulan, Pak Falu sedikit akan memberikan komentar tentang apa yang disampaikan oleh temannya tadi, Syafi'i ya, bahwa dalam melihat fenomena gempa tadi memang bisa digolongkan ke dalam faktor internal dan eksternal. Tapi yang paling kemudian tepat untuk menganalisis terjadinya gempa yang kemarin terjadi di wilayah kita adalah faktor eksternal karena itu pengaruh dari adanya getaran di dalam laut gitu. Apa? Nah, terakhir saya berharap satu anak untuk berani kemudian membuat kesimpulan dan refleksi secara lisan. Apa yang kemudian nanti dijawab pertanyaannya ini? Apa saja yang telah dipelajari pada kegiatan hari ini dan apa yang akan anak-anak lakukan sebagai agen of change dalam proses perubahan di lingkungan kita? Silakan, siapa yang berani? Ayo. Kalau menurut saya yang sudah dipelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini mengenai perubahan sosial, khususnya faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Bisa dari faktor internal dalam masyarakat itu sendiri ataupun faktor eksternal dari luar masyarakat. Gitu, Pak. Kalau faktor internal tadi ada berapa? Faktor internalnya ada 4. Ya. Apa saja? Revolusi, perubahan penduduk, ya, penemuan baru, sama konflik. Oke, kalau eksternalnya ada berapa? Eksternalnya berubahnya lingkungan fisik, ya, sama peperangan, Pak. Kurang satu, yaitu adanya pengaruh budaya dari luar. Masing-masing punya misi, punya peran dalam lingkungan, terutama nantinya kita harus bisa menjadi contoh ataupun teladan bagi lingkungan, biar unsur-unsur budaya yang baru, yang mungkin berbeda dari budaya dalam masyarakat. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Elvi. Jadi anak-anak sebagai agen of change kita itu punya peran di dalam perubahan. Saya punya prinsip bahwa di dalam menjalani perubahan itu kita harus melakukan 3M, yaitu memulai dari diri sendiri, memulai sejak hari ini, dan memulai dari hal yang terkecil. Itu ya prinsipnya. Diingat-ingat, jangan lupa. Apa? 3M, Pak. 3M. Berikutnya
kita materinya sudah selesai hari ini untuk faktor penyebab perubahan. Kesimpulan tadi ada 2, internal dan eksternal. Materi berikutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Jangan lupa membaca buku, membaca lagi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial agar kemudian lebih siap dalam mengikuti pembelajaran berikutnya pada materi pertemuan berikutnya. Ya. Nah, anak-anak kalau ingin mendalami materi tentang perubahan sosial, nah, misalkan anak-anak waktu belajar ini ngantuk, nggak fokus kayak Habil tadi karena mikir pacarnya, nah, nanti di rumah ada waktu luang bisa nonton video. Nah, videonya sudah Pak Falul upload di YouTube, yaitu video tentang perubahan sosial. Gimana bentuk videonya? Ini videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ketemu lagi dengan saya Afalul di channel Sosiologi dan Antropologi. Memanusiakan manusia dan membudayakan budaya. Nah, materi kita sudah selesai. Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada ya. Lalu kita sudah cukup ini ya. Oke, kita tutup dengan doa. Silakan salah satu anak memimpin berdoa. Teman semua, karena waktunya sudah hampir habis, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Pak. Terima kasih anak-anak.